Okay, good. Baik, kali ini ulasan buku dari mahasiswa Prodi Kimia Adinda Susmantoyot. Adinda akan mempresentasikan sebuah ulasan buku non-fiksi dengan judul Kimia Dasar, Prinsip-prinsip dan Aplikasi Modern. Baik, Adinda, disilakan, sayang. Ya, selamat pagi Enci dan teman-teman. Terima kasih. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas yaitu ulasan buku. Dan buku yang adalah buku Kimia Dasar yang ditulis oleh Petrucci, Harwood, Herring, dan Madura, yaitu edisi ke-9 pada jilid yang pertama. Ini adalah buku yang luas, bisa dilihat dari layar. Dan ini adalah identitas bukunya. Yang pertama, judul buku ini yaitu Kimia Dasar edisi ke-9 jilid pertama. Nulisnya Petrucci, Harwood, Herring, dan Madura. Penerbitnya adalah penerbit Erlangga. Tahun penerbit tahun 2008. Hak cipta oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002. Jumlah halamannya ada 375 halaman. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ilmiah. Nah, sampul buku yaitu warna hitam. Sekarang kita masuk pada orientasi. Nah, buku ini ditulis oleh 4 orang ahli kimia. Yang pertama, Ralph H. Petrucci, yang memperoleh gelar sarjana bidang kimia dari Union College, Kennedy di New York, dan gelar doktornya di University of Wisconsin-Madison. Dan sekarang ia telah pensiun dari mengajar dan menjadi pendamping penulis buku General Chemistry bersama kawan-kawannya. William S. Harwood memperoleh gelar sarjananya dari University of Massachusetts Amherst dan gelar doktornya dalam bidang kimia anorganik dari Purdue University tahun 1986. Dan sekarang ia menjadi wakil ketua Biennial Conference on Chemistry 18 dan terus aktif di Chemistry Education Division di American Chemistry Society. Yang ketiga ada F. Geoffrey Herring, yang menerima gelar sarjana dan doktornya dalam bidang kimia fisik dari University of London, dan sekarang ia menjadi Profesor Emeritus di Departemen Kimia di University of British Columbia. Dan yang terakhir, Jeffrey de Madura mendapat gelar sarjana dari Yale College dan gelar doktornya dalam bidang kimia fisik dari York University, dan sekarang ia menjadi guru besar dan menjabat ketua di Departemen Kimia dan Biokimia di Duquesne University di Pittsburgh. Kita masuk dalam susunan isi. Nah, buku ini sendiri merupakan pengembangan dan revisi dari buku sebelumnya. Pada edisi kali ini, penulis tetap mempertahankan susunan inti dari buku edisi ke-8, namun dengan liputan materi yang lebih dalam dan lebih luas. Setelah bahasan singkat mengenai konsep-konsep inti di bab 1, penulis menggunakan teori atom, termasuk tabel berkala, yaitu tabel yang sering dipakai pada pembelajaran kimia, dan pada bab 2 dalam buku ini. Senyawa kimia dan stoikiometrinya pada bab 3, reaksi kimia pada bab 4 dan 5, dan pada bab 6 mereka membahas gas. Pada bab 7 dibahas tentang termokimia. Pada bab 8 mengenai elektron dalam atom. Pada bab 9 dibahas lagi mengenai tabel berskala dan beberapa sifat atom, serta ada latihan soal pada setiap bab. Serta pada bagian akhir buku, penulis menambahkan beberapa materi tambahan berupa operasi matematis, beberapa konsep fisika dasar, sistem satuan internasional, tabel data atau nilai-nilai yang dipakai dalam bidang kimia, peta konsep, glosarium, kunci jawaban, kontributor foto, dan indeks, yang bertujuan untuk memudahkan membaca dalam mempelajari buku ini. Dan kita masuk ke bagian terakhir dalam mengulas buku.
Buku ini memiliki banyak sekali keunggulan. Di antaranya, ialah buku ini menjelaskan materi secara rinci, sehingga para pembaca bisa dengan mudah memahami materi yang dipaparkan. Selain itu, dengan adanya soal-soal latihan yang terbilang banyak, bisa memperlancar pelajar ataupun mahasiswa dalam mengerjakan soal. Setidaknya, buku ini sangat membantu para pelajar ataupun mahasiswa dalam memahami konsep dasar kimia. Akan tetapi, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Bahasa yang digunakan oleh buku ini sebenarnya berbahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga ada sedikit penggunaan kata yang tidak masuk akal, dalam kata lain, tidak nyambung dengan kata yang seterusnya, dan juga digunakan beberapa bahasa ilmiah yang susah dimengerti. Dan terakhir ada rangkuman evaluasi, yaitu buku ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Meskipun demikian, buku ini memberikan penjelasan mulai dari teori dasar kimia hingga teori-teori lanjutan tingkat tinggi. Materi yang diberikan pun bisa mengasah para pembaca dalam mengerjakan soal-soal latihan dengan mudah. Walaupun buku ini hanya memberikan teori dasar saja, akan tetapi buku ini sangat berguna membaca untuk lebih menguatkan teori-teori dasar kimia. Karena pada dasarnya, sesuatu yang dimulai dari bawah sangat berdampak pada hasilnya nanti. Demikianlah hasil presentasi saya. Dikembalikan kepada Aci. Baik, terima kasih Adinda. Nah, kalau Mem boleh kasih tanggapan sebentar, jangan dulu Dinda, biar aja seperti ini, nak. Jangan keluarkan dulu materinya, PPT-nya. Jadi gini. Iya, biar aja seperti ini dulu. Jadi gini. Sebenarnya kalau yang dibahas oleh Adinda itu udah luar biasa ya. Keren. Jadi Adinda sudah memahami seperti apa sebenarnya kalau mengulas. Nah, ada beberapa hal yang Mem perlu sampaikan atau ingatkan ke kalian bahwa sebenarnya kalau mau mengikuti urutan atau tahapan dalam pembuatan ulasan atau review, Anda perhatikan pada setiap tahapan itu dari identitas, baru masuk pada orientasi, masuk ke tafsiran, evaluasi sampai pada rangkumannya, itu ada detil-detilnya sebenarnya. Nah, kalau boleh Mem sampaikan bahwa ulasan yang dibahas oleh Adinda adalah ulasan tunggal. Boleh dibilang ulasan tunggal. Jadi di situ tidak ada buku pembandingnya. Mungkin pada waktu kemarin dibilang boleh ya. Tetapi sebenarnya meskipun dibilang boleh, tetapi kalau kalian memperhatikan tahapan demi tahapannya, jadi di bagian awal itu ada identitas. Apabila Anda menyertakan dengan buku bandingan sebagai buku kedua sebagai pembandingnya, adalah buku kedua itu adalah buku sejenis dengan ulasan buku utamanya. Jadi kalau misalnya judul kimia dasar dan seterusnya, itu Anda boleh cari buku pembanding sejenis dengan kimia dasar. Misalnya kimia lanjutan. Ini kan kimia dasar, berarti baru bagian dasar-dasarnya. Berarti ada buku lainnya lanjutan dari kimia dasar, misalnya kimia lanjutan. Atau istilahnya apalah begitu. Boleh ambil boleh dijadikan buku itu keduanya itu sebagai buku pembanding. Nah, pada tahapan yang paling signifikan adalah pada tafsiran isi. Kalau Anda mau buka, kalau kalian misalnya mau buka modulnya, perhatikan pada tafsiran isi. Anda pasti akan ingat bahwa pada tafsiran isi pun ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Anda menceritakan kembali. Jadi itu yang dibilang menafsir. Tafsiran isimu, kau menceritakan kembali dengan bahasamu sendiri dengan tidak meninggalkan bahasa Indonesia. Jadi jangan dikira
dengan menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian misalnya kalian orang Medan, kalian orang Manado, orang Minahasa. Kemudian bahasa yang Anda gunakan pada tafsiran isi itu untuk menceritakan kembali, Anda gunakan bahasa Melayumu, tidak. Tetapi tetap pada tatanan menggunakan bahasa Indonesia baku. Ini ceritanya dalam bentuk ilmiah toh. Kalian tidak bisa menggunakan bahasa Melayu. Nah, tahapan yang kedua pada tahapan tafsiran isi itu adalah Anda membuat rangkuman. Rangkuman yang dimaksud berbeda dengan pada tahapan rangkuman evaluasi. Rangkuman yang dimaksudkan di situ adalah rangkuman tentang buku yang Anda baca, tentang buku utama yang Anda baca. Bisa juga rangkuman dengan buku bandingannya. Jadi Anda buat rangkuman layaknya ketika Anda membuat rangkuman ketika Anda masih SD, SMP, SMA ditugaskan oleh gurumu. Rangkuman seperti itu. Kemudian pada tahapan ketiga di tafsiran isi adalah Anda membandingkan dengan buku sejenisnya. Paham? Boleh paham? Nah, iya. Jadi di tafsiran isi, tahapan tafsiran isi ada 3 tahap. Yang pertama adalah Anda menceritakan kembali. Kedua, Anda membuat rangkuman dari buku utama dan buku bandingan. Yang ketiga adalah Anda membuat bandingan antara buku utama dan buku kedua sebagai buku pembandingnya. Anda sampaikan di situ. Jadi isi pada misalnya gini. Isi pada buku utama mengisahkan, mempelajari tentang bla bla bla. Sedangkan pada buku bandingan tidak mempelajari hal itu. Pada buku bandingan sudah mempelajari lanjutan dari kimia dasar itu. Itu kan bandingan. Nah, nanti Anda ketika masuk pada tahapan evaluasi, Anda sampaikan bagaimana tentang penilaianmu terhadap buku utama dan buku bandingan. Nah, pada bagian evaluasi inilah yang dibutuhkan adalah kejujuran Anda dalam memberikan penilaian. Penilaian bukan berarti menjudge, tidak. Anda menyampaikan apa adanya. Kalau covernya itu menurutmu jelek, sampaikan. Cover ini jangan bilang jelek, tetapi kurang menarik atau tidak menarik. Berbeda toh? Berbeda kan bahasanya jelek dan kurang menarik atau tidak menarik? Mana lebih halus? Tidak menarik. Tidak menarik. Kalau Anda mengatakan jelek, aduh kayak orang kayak orang enggak sekolah gitu. Jadi perhatikan ya. Kalau kau merasa tertarik dengan desain covernya, sampaikan kau tertarik. Bahasanya kau suka, sampaikan. Kertas sekalipun, misalnya buku itu adalah buku yang ada di tanganmu, yang kau dapat, yang ada di tanganmu itu, misalnya kau melihat, aduh bau ya tuh kertas, aduh kertasnya jelek, aduh kertasnya kurang menarik, nggak licin, nggak putih seperti buku lainnya. Sampaikan, buku ini tidak menarik, buku ini kertas buku ini tidak menarik, tidak bagus, kemudian bau juga, nggak tahu seperti bau kimia, bahan kimia apa begitu. Nggak masalah, Anda jelaskan. Kalau menurutmu menarik, sampaikan menarik. Kemudian ketika masuk pada bagian rangkuman evaluasi, inilah yang Anda harus perhatikan. Rangkuman evaluasi itu adalah rangkuman dari usaha Anda menilai buku itu, membuat ulasan buku itu dari awal. Gitu, Anda menyampaikan buku ini merupakan buku karya bla 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 gitu. Buku ini sangat menarik dari segi materinya, bahasanya juga menarik. Itu rangkuman secara keseluruhan. Jadi berbeda rangkuman yang ada pada tahapan tafsiran isi dan rangkuman yang ada pada bagian akhir rangkuman evaluasi itu.
Boleh paham? Baik. Boleh? Udah paham? Boleh. Oke. Iya, Cik. Kenapa Mem harus memberikan tekanan atau penegasan lebih pada materi menjelajah dunia pustaka ini? Karena menjelajah dunia pustaka ini membelajarkanmu untuk lebih kritis. Mengapa harus lebih kritis? Karena ini adalah modal buat Anda, buat kalian ketika mau masuk materi 5 dalam pembuatan proposal penelitian hingga pada laporan hasil kegiatan, hasil penelitian. Nah, kalau Anda tidak mapan pada menjelajah dunia pustaka ini, bagaimana Anda bisa memilah? Bagaimana Anda bisa memilih sebuah buku yang nantinya akan kau jadikan sebagai referensi pada saat Anda mau membuat proposal? Jadi di sini Anda diajarkan bagaimana sebenarnya saya harus menjelajah sebuah pustaka, menjelajah sebuah referensi buku yang bisa saya manfaatkan untuk penelitian nanti atau untuk kegiatan apapun. Jadi tidak dibatasi. Jadi kalau Anda cuma mau menggunakan seenaknya, asalnya saja untuk berpikir, percuma. Apalagi Anda di jurusan kimia. Ketika Anda di jurusan kimia, kata orang, berarti daya berpikirmu kuat, gitu ya, jago, orang eksak gitu. Iya. Jadi tolong perhatikan. Mem tidak suka ketika Anda membuat rangkuman, ketika Anda mau mengulas sebuah buku, itu hanya orang Manado bilang asal-asal saja untuk mencari buku. Nah, mudah-mudahan presentasi kali berikutnya, Anda presentasi bukannya, ketika Anda mau menjelajah, Anda mau mengulas buku berikutnya, Anda harus membandingkannya dengan buku yang lain. Kalau orang Manado bilang, kalau tasua pada dosen yang lain, ketika Anda mau membuat sebuah karya tulis, itu akan ditanya sampai sedetil-detilnya gitu. Bahkan buku ini, kalau misalnya, jilid pertama terbitan tahun 1990. Nah, sekarang udah 2020. Kira-kira sudah berapa tahun terakhir itu? Buku terbitan 1990. Sekarang sudah 2020. Berarti sudah berapa tahun itu? 30 tahun. Sudah? Berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun, bayangkan. Sedangkan Anda mau membuat sebuah penelitian, itu ada batasan terbitan buku. Biasanya ada juknis di masing-masing fakultas atau universitas. Nah, kalau yang memperhatikan ada di salah satu fakultas, itu mereka, terutama bidang-bidang sosial ya, itu mereka mengambil batasan untuk penelitian itu 8 sampai 10 tahun terakhir. Nah, kalau sudah 2020, berarti buku yang harus diambil setidaknya di tahun 2010 paling akhir, atau 2011, 2012. Kalau sudah 2030, barangkali kan ada revisinya. Nah, Anda harus pelajari tentang literatur. Makanya pada bagian kedua, pada bab 2 di proposal itu dimintakan kajian-kajian teori, kajian pustaka. Nanti kita pelajari pada materi berikutnya. Oke? Sekali lagi Adinda, terima kasih ya sudah presentasi Sang. Iya, keren. Jadi ini menjadi motivasi buat teman-teman yang lain agar nanti ketika mau melakukan review atau ulasan terhadap buku non-fiksi maupun fiksi, Anda harus perhatikan hal itu. Oke, terima kasih semuanya. Nanti kita lihat lagi untuk pemateri berikutnya.